Oke. Terus Itu hotel itu juga identifikasi mungkin kalau melakukan karena situasi untuk dipengaruhi ini bawa dulu sama-sama dengan kita. Ini berarti keluar dari room utama dulu ya? Bukan room utama ini kan sudah keluar kita otomatis, nggak ada itu. Ini kok masih terdengar suara dari mana ya? Kita tinggal bertiga, Pak. Iya, bertiga aja Oh, itu. ini suara luar ya? Kayaknya suaranya Bu Esti itu karena Pak Sor itu dekat dengan Bu Esti. Oh, Iya. gitu. Iya, berdekatan. Nah, Pak Sor penjenengan nanti jenang mute, Pak. Saat kita Oke. berdua action jenang mute. Udah, kita mulai ya. Kita mulai Pak Sor yang timer. Pak Mardianto siap dengan masalahnya. Siap. Saya sebagai ikutnya. Namun, Tapi saya sebagai apa, Bu? Saya kepala sekolah apa pengawas? Pak Mardianto. Halo. Bu, saya sebentar. Saya fungsinya pengawas atau kepala sekolah? Koci berarti kepala sekolah. Oke, ya. Oke, ya. Coach-nya saya kan sebagai coach, berarti saya pengawas, Baik, kepala siap. sekolah. Siap, Bu. Enggak, Bu. Oke, siap ya. Siap. Bismillah. Sudah Pak Mardianto, Yes, siap. mau, 10 siap, menit siap. dari sekarang. Ya. Pak Sor. Iya, siap. Nah, Halo. nanti kalau waktunya mau habis, Pak Sor langsung waktu kurang berapa menit kan kita hanya butuh Kurang 10 menit berapa ya. kesepakatan? 10 menit. Berapa? 10 Enggak, maksudnya menit. kurang Pak. berapa menit? 10 Kurang 2 menit. menit kok. Hah? Dari 10 itu kurang berapa menit? Memberitahunya itu loh. Kurang 1 menit. Oh iya, siap. Oke, 2 menit lah. Ayo, Ya, 2 2 menit. ada Oke. teh. Siap. Oke, namun saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardianto. Salam. Ini Ibu siap. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Pak Mardianto, seperti yang kemarin Bapak kan ngebel saya bahwa Bapak ingin sharing sesuatu, katanya ini saya sudah hadir di sekolah Bapak. Kira-kira apa sih Pak penjenengan hari ini? Tujuan kita ketemu hari ini tuh apa sih Pak? Iya Bu Eni, ini loh di sekolah kan sekarang lagi akan menjalani kurikulum merdeka. Nah kita kan sudah mencoba untuk mensosialisasi, mengundang narasumber, tapi sepertinya respon guru-guru ini kok beragam, bahkan kayaknya sih banyak yang masih resisten gitu ya, gitu loh sebenarnya. Gimana nggih caranya ini supaya mereka bisa sadar dan kemudian ini mau menerima perubahan ini gitu. Oh, jadi untuk hari ini Pak Mardianto, intinya di sekolah Bapak kan adanya sosialisasi kurikulum merdeka. Ini guru itu kurang merespon gitu Pak ya, kurang merespon, dan inginnya Bapak itu guru itu sadar bahwa kurikulum merdeka ini adalah bagian dari perubahan yang harus diikuti, gitu ya Pak Mardianto? Iya betul Ibu. Betul. Oke, baik. Pak Mardianto, kira-kira kalau panjenengan mengamati dari guru-guru, kesadaran guru-guru itu mulai dari rentang 1 sampai 10, jenengan itu di posisi mana tuh sekarang tuh guru itu? Kayaknya saya mungkin sekitar 6 gitu ya, karena kan yang resisten kan lumayan banyak, jadi kira-kira 6 gitu. Sekitar 6 gitu nggih. Iya. Kira-kira dari persentase yang 6 itu, adakah di bawah 6 itu Bapak? Atau ada yang di bawah 6? Maksud saya 6 itu yang mungkin yang menerima gitu ya. Oh, yang menerima. Berarti yang lain di bawahnya yang gitu ya. Yang 4 ya, itu kayaknya saya menolak, tapi kan lumayan banyak kalau 4 kali sekian guru. Baik. Bapak, untuk dari sekian tadi masih 6 ya, masih kira-kira dari angka 6. Sekarang
kira-kira Pak Mardianto targetnya, inginnya nanti setelah kita adakan coaching pembicaraan ini, inginnya tuh Pak Mardianto sebenarnya mencapai berapa sih, di angka berapa sih untuk guru-gurunya ini dalam IKM ini? Karena ini kan program baru, sehingga kan butuh waktu untuk pemahaman. Ya mungkin untuk tahun pertama bisa di angka 8 itu mungkin sudah bagus mengawalinya Ibu. Angka 8. Bapak, dari yang sudah jenengan lakukan, sebenarnya apa sih yang sudah penjenengan lakukan selain bersosialisasi, selain mensosialisasikan IKM ini pada guru-guru, sebenarnya apa yang sudah Pak Mardianto lakukan terhadap guru, mungkin pendekatan atau apa yang sudah dilakukan biar guru ini sadar, itu apakah Bapak sudah melakukannya, dan bentuk bentuknya apa yang sudah dilakukan Pak Mardianto? Kan saya juga kepala sekolah baru dalam arti terhadap materi ini Bu. Jadi ya pemahaman saya sih ya sangat kurang, sehingga setelah mengundang ini narasumber untuk sosialisasi, ya di rapat-rapat saya hanya bisa menghimbau supaya ini kan perubahan harus diikuti mau tidak mau. Ya sebatas itu, kalau saya membantu di bidang materinya ya mungkin kurang, makanya ini saya hanya bisa menghimbau gitu, mengajak gitu Ibu. Baik, untuk menjadi kepala sekolah baru itu bukan merupakan hambatan Bapak, itu kekuatan penjenengan. Berarti jenengan menjadi kepala sekolah itu karena jenengan potensi, makanya diangkat oleh dinas menjadi kepala sekolah. Baru itu maksudnya bukan baru jadi kepala sekolah Ibu, baru karena kan materi kurikulum merdeka ini baru gitu. Kalau kepala lama gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Pak Mardianto tadi disampaikan ini hal baru, gitu ya. Terus dari hal baru, karena menjadi hal baru ini, rencana ke depan Bapak apa untuk dari materi hal baru ini menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan pendidikan, agar nanti jenengan bisa menyadarkan guru itu, kira-kira rencana ke depan apa yang akan jenengan lakukan? Mungkin begini Bu, kan mungkin teman-teman juga perlu contoh konkret, atau mungkin perlu pendampingan supaya kalau ada masalah itu ada yang ditanya. Kemarin sepertinya kan ketika yang resisten ini kan kadang-kadang mengalami kesulitan, kemudian malu tanya sama teman, akhirnya ya ini harus tanya kepada siapa. Sementara kita kalau mengundang sering-sering ke narasumber kan itu juga butuh sesuatu gitu ya. Tapi di sekolah juga ada guru penggerak sebetulnya Bu. Alhamdulillah ada 2 yang lulus guru penggerak gitu. Itu tadi luar biasa, ada 2 guru penggerak. Nah, sekarang dari 2 guru penggerak itu kira-kira apa yang bisa digali ya Bapak untuk mengoptimalkan ini menurut penjenengan? Saya sempat bertanya juga ke mereka. Ya memang ilmunya sih belum terlalu banyak karena sama-sama proses pelatihan, tapi mereka sebenarnya secara rutin terus dipaksa, ya tanda petik dipaksa untuk berlatih, belajar, sehingga ya pasti akan ada peningkatan. Mungkin ini yang belum kita minta untuk berbagi ke teman-teman gitu. Nah, berarti intinya dengan adanya 2 guru penggerak itu kan merupakan aset ya, itu aset SDM sekolah yang bisa dimanfaatkan gitu Bapak nggih. Dimanfaatkan mungkin walaupun proses pelatihan, tapi sudah bisa untuk menerapkan di sekolah, sehingga guru-guru melihat temannya itu muncul sebagai guru penggerak, dia tergerak hatinya gitu ya. Oke, baik. Nah sekarang kurang 2 menit. Baik, sekarang Pak Mardianto siap. Sekarang Pak Mardianto sudah ketemu tadi. Ternyata 2 guru tadi bisa digerakkan ya, dioptimalkan dalam apa Pak? Kegiatan apa? Mungkin MGMPF gitu ya? Mungkin terus kemudian mungkin ada waktu IHT. Kan kebetulan sekolah kita ada IHT tiap minggu.
rutin. Baik, baik ya. Berarti ada IHT tiap minggu walaupun tidak mendatangkan narasumber. Iya. Baik. Iya. Sekarang gini Bapak, sebagai rasa tanggung jawab penjenengan sebagai kepala sekolah, kira-kira dari yang sudah jenengan temukan tadi ternyata unit IHT, kira-kira apa sih langkah kedepannya? Langkah kedepannya untuk program ini, untuk tahun ajaran baru. Ini kan bulan Juni Pak ya? Iya. Di iya, bulan iya. nanti gimana? Mungkin mungkin masuk anggaran atau ya apa monggo. Jadi langkah kedepannya agar program ini terlaksana. Ya mungkin seminggu sebelum masuk sekolah itu kan ada jeda guru-guru tidak mengajar. Itu kan bukan waktu libur. Jadi mungkin akan memanfaatkan waktu itu untuk ber-IHT sesering mungkin, jadi dengan memanfaatkan guru penggerak tadi kayaknya Bu. Sementara Ya, yang baik, bisa terima disampaikan. kasih Pak Mardianto, terima kasih. Ternyata tadi sudah mendapatkan solusi ya. Di situ ternyata dengan sendiri ternyata ada dua aset tadi yang perlu dioptimalkan. Iya, Bu, iya. Bapak, hari ini tadi apa yang jenengan petik dari pembicaraan kita tadi? Sebetulnya sih ada potensi yang saya juga belum sempat terfikirkan itu Bu. Mungkin dari pembicaraan ini saya menjadi tahu ada potensi yang bisa kita manfaatkan dari dalam, sementara sambil menunggu anggaran yang bisa untuk mengundang narasumber dari luar, itu Bu kira-kira. Yeah. Terima kasih Pak Mardianto, pertemuan kita hari ini sangat menarik. Bapak juga sudah dapat menemukan solusinya sendiri. Saya hanya memberikan ruang saja. Terima kasih. Ya, terima Saya kasih. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih Bu Pengawas, mantap, alhamdulillah.